اللهم إنا نسألك علما لا ينتهي والرزق الهادي والعمل الرحيم. اللهم إنا نسألك علما لدني والمشرب الصافي الهني وهاب غني. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Amma ba'd. Kita kembali lagi menyambung daripada kajian rutin kita kitab An-Nafahat Ar-Ramadaniyah lil 'allamati da'i ila Allah Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad rahimahullahu ta'ala wa ala darajatihi wa ajzala thawabah wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-Imam Abdullah Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad dalam pertemuan yang lalu beliau menjelaskan mengenai bahwasanya seorang muslim dituntut untuk melakukan 3 perkara di bulan Ramadan. Yang pertama adalah puasa. Kita hari ini di hari ke-9 malam ke-10. 9 malam ke-10. Alhamdulillah ala ni'mah, kita diberi kemudahan untuk berpuasa sampai hari ini, sampai hari ke-9. Mudah-mudahan Allah jadikan kita daripada orang-orang yang mendapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala 10 hari pertama. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kita sudah daripada orang-orang yang makbulin, yang terobati hatinya, terobati sikapnya, terobati akhlaknya, jasadnya, sehingga dibersihkan darinya segala penyakit dan juga dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama adalah puasa, yang kedua adalah Al-Qiyam. Apa arti Qiyam? Menghidupkan malam. Al-Qiyam artinya menghidupkan malam. Dengan apa menghidupkan malam? Dengan sholat sunnah, salah satunya adalah sholat tarawih, juga dengan membaca Al-Quran. Dan kemarin kita sampaikan bahwa sebaik-baik bacaan Al-Quran adalah yang dibaca di dalam sholat. Dan secara khusus di tarikh, mereka orang-orang yang ikut sholat tarawih ini, jadi setiap masjid di tarikh itu waktu sholat tarawihnya beda-beda. Waktu mulai sholat tarawihnya itu beda-beda. Ada yang mulai jam 9, ada yang mulai jam 10, ada yang mulai jam 12 malam, ada yang mulai jam 2 malam, atau jam 1 malam. Sampai sekitar jam 3 ya, sebab mereka azan subuhnya sekitar jam 4 lebih, 4:30-5. Nah, dan setiap masjid, jadi kan waktu mulainya beda-beda. Setiap masjid itu memulai dari awal Ramadan dari juz pertama. Setiap masjid memulai dari awal Ramadan dari juz pertama. Jadi masing-masing masjid ini punya bacaan Al-Quran sendiri-sendiri. Lalu orang tarim ini, mereka dalam satu malam bisa melaksanakan sholat tarawih sampai 3 tarawih. Pertama mereka pergi ke masjid yang pertama yang mulai jam 9 malam. Selesai dari masjid pertama mereka pergi ke masjid kedua yang mulai jam 12 malam contohnya. Kemudian nanti mereka akan pergi lagi ke masjid yang ketiga yang mulai jam 2 malam atau jam 1 malam. Jam 12 sampai ke jam 1, sholatnya mungkin jam 2 sampai ke jam 3 malam untuk sholat. Sehingga sepanjang malam mereka melaksanakan sholat 20, 20, 20, 40, 60. Sepanjang malam tidak tidur. Tidur mungkin ada sesaat sekitar 5 menit, 1/4 jam, kemudian lanjut lagi. Kemudian lanjut lagi. Benar-benar subhanallah, semangat itu membara di hati setiap penduduknya, sehingga saling berlomba satu sama lain untuk banyak-banyakan ibadah. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita daripada orang-orang yang sedikit merasakan kenikmatan tersebut, merasakan kenikmatan daripada kenikmatan beramal saleh. Qiyam
yaitu menghidupkan malam-malam sehingga betul-betul hidup. Malam itu nggak tidur. Kapan mereka tidurnya? Setelah sholat duha. Setelah sholat duha kan sekitar jam 7-an, ya, sekitar jam 7-an itu duha. Setelah itu tidur sampai mendekati zuhur atau sekitar jam 10-an. Itu waktu tidur. Setelah itu beraktivitas tadarus, habis itu taklim, habis itu maghrib, lanjut malam semalaman nggak tidur. Malam semalaman nggak tidur, subhanallah. Tidurnya jadi siang. Kenapa? Karena baginda Nabi meminta kita, mensunnahkan kita al-qiyam. Apa arti al-qiyam? Menghidupkan malam. Namun seminimal-minimalnya qiyam adalah sholat isya dengan sholat subuh berjamaah. Kemudian apa yang dituntut dari seorang muslim yang ketiga? Beliau mengatakan at-ta'arrud lil-'itqi minan nar. At-ta'arrud. Apa arti at-ta'arrud? At-ta'arrud itu adalah istilahnya itu kayak kita memamerkan diri kita, atau bahasanya mencari perhatian Allah, mencari pandangan Allah agar Allah memandang kita sehingga memberi kita rahmat. Istilahnya caper. Ta'arrud itu artinya apa? Bahasa mudahnya caper, mencari perhatiannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ketika baca Al-Quran tujuannya apa? Biar apa? Biar dapat rahmat Allah. Kita puasa biar apa? Biar dapat rahmat Allah. Kita sholat tarawih biar apa? Biar dapat rahmat Allah. Ketika kita melaksanakan zikir biar apa? Biar dapat rahmat Allah. Maka hendaknya at-ta'arrud li nafahatillah adalah termasuk salah satu yang kita niatkan. Saya niat baca Al-Quran biar dapat rahmat Allah. Saya niat hadir majlis biar dapat rahmat Allah. Kamu sekarang di majlis ini, ya Allah, saya berharap agar mendapatkan rahmat-Mu ya Allah. Agar mendapatkan rahmat-Mu ya Allah. Maka yang ketiga yang dituntut dari setiap muslim ini umum, sifatnya umum. Apa? At-ta'arrud lil-'itqi minan nar, berusaha mendapatkan perhatian dari Allah agar dibebaskan daripada api neraka dan agar mendapatkan karunia-karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ala inna lillahi fi ayyami dahrikum nafahat. Kata baginda Nabi, ketahuilah bahwasanya Allah memiliki karunia-karunia khusus pada hari-hari khusus kalian. Ala inna fi ayyami dahrikum, ala inna lillahi fi ayyami dahrikum nafahat. Sesungguhnya Allah punya karunia-karunia khusus untuk diturunkan kepada kalian pada hari-hari sepanjang tahun. Kapan? Setiap minggu ada malam Jumat, setiap malam ada akhirul lail, sepertiga malam yang terakhir, juga ketika hujan turun. Itu termasuk daripada waktu-waktu Allah nurunin rahmat, pintu-pintu langit terbuka sehingga rahmat Allah diturunkan dengan jumlah yang banyak. Kapan? Ketika hujan turun, setiap malam Jumat, setiap akhir malam, sepertiga malam terakhir. Kapan lagi? Ketika kita kumpul, ketika manusia berkumpul, kaum muslimin berkumpul, inda tajammu'in nas, ketika manusia sedang ngumpul, itu adalah waktu pintu langit terbuka. Kenapa? Perkumpulan kita hadir di majelis ilmu ini mengundang malaikat. Ketika kita mengundang malaikat, tandanya rahmat Allah sedang turun. Maka inda tajammu'in nas, ketika kita ngumpul-ngumpul untuk berzikir, untuk menuntut ilmu, untuk baca Al-Quran, itu turun rahmat Allah. Kamu tadarusan bareng, itu turun rahmat Allah. Kapan lagi? Pada hari-hari di bulan Ramadan tanpa henti, siang dan malamnya. Siang dan malamnya. Ada juga pada hari-hari lainnya seperti pada bulan-bulan haram. Ada juga tempat-tempat khusus di masjid-masjid Allah, rahmat Allah turun secara berterusan. Di mana lagi? Masjidil Haram, Mekah, Masjidil Haram, Madinah, Masjidil Aqsa. Itu rahmat Allah turun secara berterusan. Maka katanya baginda Nabi, Allah itu punya rahmat, karunia-karunia khusus Allah berikan
Kapan? Pada hari-hari sepanjang tahun. Apa perintah baginda Nabi kepada kita? Ala fata'arradu laha. Maka hendaknya kalian berusaha mendapatkan rahmat tersebut dengan mencari perhatian Allah. Bagaimana cara mencari perhatian Allah? Dengan melakukan apa-apa yang Allah ridhai, menjauhi apa-apa yang Allah tidak sukai. Dengan melakukan apa-apa yang Allah sukai dan menjauhi apa-apa yang tidak Allah sukai. Faman salima min ahli siyam min uquqil walidain wa qati'atir rahim wal musyahanah wa idmanil khamr wa ata bil khaslatain as-sabiqatain faqad faza bil 'itqi minan nar wan nafahatil 'idham. Maka beliau mengatakan, siapa yang selamat di antara ahli puasa, kita ini semua ahli puasa insyaallah, orang-orang yang puasa di bulan Ramadan, siapa yang selamat selama di bulan Ramadan dari satu, durhaka kepada orang tuanya. Siapa yang selamat menjaga diri, berusaha mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, satu dengan cara apa? Menghindari durhaka kepada orang tua, menghindari uququl walidain. Kemudian dua, menghindari memutuskan silaturahim. Jadi disambung silaturahim. Silaturahim itu siapa sih Ustazah? Secara khusus keluarga. Secara khusus keluarga. Rahim adalah rahim yang punya hubungan dengan rahim tempat kita dulu di kandung ibu kita. Itu rahim. Jadi siapa? Paman, itu silaturahim. Nini, acin, baik dari ayah atau dari ibu, itu semua silaturahim. Atau adik, abang, itu adalah silaturahim secara khusus. Seringkali kita bilang ada orang nyakitin saya, entah itu teman. Kemudian bolehkah saya menjauh Ustazah, menghindari teman yang toksik karena dia menjadi ujian mental buat saya. Kalau saya jauhin, apa tidak memutus silaturahim? Pertama perlu dipahami silaturahim itu apa? Silaturahim itu yang dimaksud adalah keluarga, saudara, orang tua, kemudian apa lagi? Nenek, kakek, ke atas, ke bawah, kemudian apa lagi? Bibi, paman, itu disebut dengan silaturahim. Adapun kalau kita sesama muslim, sekadar bertemu assalamualaikum waalaikumsalam itu sudah terhubung. Gak perlu kita nanya kamu apa kabarnya, anaknya sudah berapa, sekarang sudah kelas berapa, makan apa, gak perlu, gak usah jauh-jauh. Jadi sekadar hubungan kita baik assalamualaikum waalaikumsalam itu sudah cukup. Maka tidak ada istilah dia sudah gak ngobrol lagi sama saya, dianggap putusin silaturahim, bukan, tidak. Atau dia sudah gak akrab lagi, gak kayak dulu. Terus kalau ketemu gimana? Ya assalamualaikum waalaikumsalam, sudah cukup. Udah cukup. Gak harus ya seakrab dulu, sedekat dulu, kemana-mana bareng kayak dulu pas zaman masih muda, SD atau SMP. Enggak perlu. Dan seperti itu bukan berarti memutuskan silaturahim. Yang betul-betul dijaga daripada silaturahim adalah yang berhubungan dengan rahim kita. Yang berhubungan dengan rahim ketika kita dulu dikandung orang tua. Itu yang kedua, jaga daripada memutuskan silaturahim. Yang ketiga adalah menjaga dari bermusuhan. Dan ini mungkin susah. Kadang-kadang kita salah pandir, orang tersinggung, ya, salah bicara. Makanya lebih baik banyak diam aja. Gak usah cari masalah, gak usah bikin masalah, dan jaga hati kita jangan mudah baper. Jangan mudah baper. Yaudah nggak apa-apa. Dia nggak tahu, dia nggak sadar. Anggap seperti itu. Dia nggak sadar ngomong begitu. Atau dia nggak tahu kalau saya sebenarnya udah nungguin dari tadi, ternyata dia telat. Nggak apa-apa. Dimaafin aja. Maka dengan begitu hilang rasa kesal, rasa musyahanah, kebencian kepada sesama yang menyebabkan kita terhalang dari rahmat Allah. Dan yang keempat, idmanul khamar, kecanduan minuman keras.
Dan kecanduan minuman keras, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang meminum minuman keras, maka selama 40 hari sholatnya tidak diterima Allah. Jadi minuman-minuman keras itu bertahan di dalam badannya selama 40 hari. Selama 40 hari dan sholatnya tidak diterima Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah. Dan termasuk daripada idmanul khamar juga adalah kecanduan obat-obatan terlarang. Kecanduan obat-obatan terlarang. Kemudian dia jaga dirinya daripada apa? Durhaka sama orang tua, terus mutusin silaturahim, lagi bermusuhan sesama muslim, lagi dari kecanduan minuman-minuman keras. Kemudian dia jaga dua yang sebelumnya, puasa dan qiyam. Puasa dan qiyam, wa ata bil khaslataini sabiqatain, dan dia menjaga dua perkara yang sebelumnya, faqad faza bil itqi minan nar wan nafahatil 'idham. Maka percayalah, ketahuilah, dia telah berhasil mendapatkan apa? Mendapatkan pembebasan dari api neraka dan juga karunia-karunia besar yang Allah khususkan diturunkan pada bulan Ramadan. Kita itu kalau usahakan jangan cuma sekedar mudahan dapat tiket bebas dari api neraka. Mudahan. Semoga Allah terima. Semoga kita dapat Lailatul Qadar. Betul, kita berdoa seperti itu. Tapi juga harus dibuktikan dengan menjaga puasa, dengan menjaga qiyam, lagi dengan menjaga enggak berhaka sama orang tua, enggak putusin silaturahim, enggak bermusuhan dengan sesama muslim, dan juga tidak menyentuh yang bernama minuman-minuman keras yang menghilangkan akal, serta menjaga puasa sebaik-baik puasa, qiyam sebaik-baik qiyam, maka bisa dipastikan insya Allah daripada orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Qala al-ulama, berkata para ulama, arba'atun mahrumuna minal maghfirah fi Ramadan wa ghairihi. 4 orang yang diharamkan daripada mendapatkan ampunan di bulan Ramadan dan selain bulan Ramadan. 1, al-'aqu liwalidayh, orang yang durhaka sama orang tuanya. Wa qati'ur rahim, orang yang memutuskan silaturahim. Wal musyahin, orang-orang yang menyimpan dendam serta permusuhan. Wa mudminul khamar, orang yang kecanduan minuman keras. 4 orang. 3 dari 4 ini berhubungan sama manusia. 3 dari 4 berhubungan sama manusia. Berhubungan sama manusia. Maka ternyata hubungan sama manusia tanggung jawabnya berat. Kalau kamu punya salah sama Allah, kamu istighfar, Allah ampuni, selesai. Tapi kalau kamu punya masalah sama manusia, kamu tidak akan mendapat ampunan Allah sampai kamu mendapatkan maaf dari Allah. Dan itu susah. Maka lebih baik kita nurunin gengsi kita. Gak apa-apa bermukanya tebel, gak apa-apa bertebal muka, meminta maaf, berbaikan. Walaupun dia yang salah, kita yang benar. Walaupun dia yang salah, kita yang benar, gak masalah. Tebal muka gak masalah. Yang penting gak ada masalah di antara kita. Kita baik-baik aja. Antara kita baik-baik aja. Itu lebih baik. 3 dari 4 ini yang menyebab seseorang terhalang dari rahmat Allah adalah berhubungan dengan manusia. Mudah-mudahan Allah perbaiki hubungan-hubungan kita dengan orang tua kita, dengan guru-guru kita, dengan teman-teman kita, dengan siapapun di sekeliling kita, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita daripada orang-orang yang terbebas daripada masalah dengan manusia. Qala sallallahu alaihi wasallam fil hadits tawil, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang panjang. Qala Jibril berkata, man adraka Ramadan falam yughfar lahu ab'adahu Allah. Suatu ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah para sahabat naik ke atas mimbar, dan ketahuilah ketika imam sedang berada di atas mimbar, itu adalah waktu yang mustajab. Apalagi yang berdoa adalah khatibnya atau orang yang imam tersebut yang sedang di atas mimbar.
Rasulullah SAW sampai ketika naik ke atas mimbar beliau, ketika naik ke tangga pertama beliau berkata amin. Naik ke tangga kedua beliau berkata amin. Naik ke tangga ketiga beliau berkata amin. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang kau aminkan? Maka Rasulullah SAW bersabda, baru saja Jibril datang kepadaku ketika aku naik ke tangga mimbar pertama. Beliau berkata, man adraka Ramadan falam yughfar lahu ab'adahu Allah. Siapa yang masuk ke dalam bulan Ramadan tidak mendapat ampunan, mudah-mudahan Allah jauhkan dia dari rahmatnya. Seakan-akan didoakan dengan keburukan. Gak dapat rahmat dia, celaka dia, binasa dia, kada beruntung dia. Siapa yang mendoakan? Malaikat Jibril. Yang mengaminkan Rasulullah SAW. Maka tujuan kita, doa kita, harapan terbesar kita yang kita minta sama Allah bolak-balik sambil nangis-nangis siang dan malam, menghibah, mengemis di hadapan Allah adalah agar tidak diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man adraka Ramadan falam yughfar lahu ab'adahu Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Qul amin faqultu amin. Kata Jibril, ucapkanlah amin. Maka aku bilang amin. Kemudian aku naik ke tangga yang kedua. Kemudian beliau berkata, Jibril berkata, man dzukirta indahu falam yusalli alaika ab'adahu Allah. Siapa yang namamu wahai Muhammad disebutkan di sisinya dan dia tidak bersalawat ke atasmu, mudah-mudahan Allah jauhkan dia dari rahmatnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Kemudian naik lagi ke tangga yang ketiga. Rasul Jibril berkata, man adraka abawaihi 'indal kibar aw ahadahuma falam yudkhilahul jannah ab'adahu Allah. Qul amin faqultu amin. Siapa yang punya orang tua, orang tuanya udah tua, punya orang tua di masa tua orang tuanya, dan kedua orang tua ini tidak menjadikan dia bisa masuk surga karena dia nggak berbakti, karena orang tuanya nggak ridho, akhirnya dia nggak bisa masuk surga sebab orang tuanya tidak ridho. Mudah-mudahan Allah jauhkan dia daripada rahmatnya, katanya Jibril. Sampai qul amin, bilang amin wahai Muhammad. Aku itu amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melembutkan hati orang tua kita, memperbaiki hubungan kita dengan orang tua kita. Hak mereka terlalu besar ke atas kita. Hak mereka besar ke atas kita. Kita menjadi sekarang karena mereka. Kita ada di atas muka bumi karena mereka. Maka mudah-mudahan Allah lembutkan hati-hati mereka, jadikan mereka ridha kepada kita, perbaiki hubungan kita dengan mereka, dan mudah-mudahan Allah dijadikan hati-hati mereka ridha kepada kita semua. Jadikan kita daripada orang-orang yang birrul walidain, orang-orang yang berbakti kepada orang tua kita. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah jami'ah syamilah ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. وقل معي نستغفر الله من جميع السيئات. تبنا إلى الله من الذنوب من العيوب والتابعات. تبنا إلى الله ركعت السكنات. استغفر الله العظيم من جميع الخطرات في كل لحظة عدد جميع اللحظات بالأحباب ماضيهم وآت بما علمنا أو جهلنا ولجميع الغفلات ولحرام أو ندب أو مباح ومكروه وواجبات ولكل ما يعلمه الله ماضيات أو مقبلات. نستغفر الله العظيم للمؤمنين والمؤمنات. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا حافظ احفظنا وثبتنا مع أهل الثبات.
اغفر لنا ما تعلم وهب لنا كل الهبات. يا الله بدل ذنوبنا حسنات حتى التبعات. يا الله سمعنا وأطعنا فاهدنا للصالحات. وآتنا يا ربنا في ذي والأخرى حسنات. وآتنا حسن اليقين مع كمال العافيات. دائم وأصلح ما فسد وارفع لكل المؤذيات. منك الهداية والعناية والنعيم سابقات. وما تشاء كان فانظر بالعيون الراحمات. وانظر إلهي بالقبول أعمالنا والدعوات. ندخل مع طه وآله في الصفوف الأولات. ندخل مع طه وآله في الصفوف الأولات. ندخل مع طه وآله في الصفوف الأولات. مع موقفهم دائما في الدار ذي والآخرات. واغفر لناظمها وللقارين هم القاريات. ومن سمعها ونشرها وكاتبين وكاتبات. وارحم ووفق الأمة أحمد واهدي واصلح للنيات. عليه صلى الله وسلم عدد الكائنات. وآله وكل الأنبياء والصالحين والصالحات في كل لحظة أبدا على عداد اللحظات. والحمد لله كما يحب عبد النعمة عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار.